Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuwan. Di sini saya akan menjadi moderator dari kelompok saya sendiri, yaitu kelompok 2. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu ketegasan dalam aspek produksi. Sebelum masuk ke presentasi, ada baiknya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Untuk pemateri pertama itu adalah saya sendiri, dan pemateri kedua itu adalah Melia Aryani. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, sebaiknya dimulai saja presentasinya. Baiklah, yang pertama itu adalah produksi. Istilah produksi sering digunakan dalam suatu organisasi untuk menghasilkan suatu keluaran atau output, baik berupa barang maupun jasa. Definisi yang dikemukakan oleh Rekso Hadiprojo dan Gito Sudarmo 2003 bahwa produksi adalah kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa-jasa sesuai dengan kehendak konsumen dalam hal jumlah, kualitas, harga, serta waktu. Dan menurut Primayantanso dan Istiqaroh 2006, produksi merupakan kegiatan dalam mengolah bahan baku atau bahan mentah kemudian menjadi bahan jadi atau setengah jadi yang dapat dimanfaatkan atau digunakan oleh konsumen dan mempunyai nilai lebih. Yang selanjutnya itu adalah kebutuhan proses produksi. Sebelum melaksanakan proses produksi, terlebih dahulu perlu dirancang kebutuhan sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam menghasilkan produk. Sarana dan prasarana inilah yang sering disebut sebagai input produksi yang meliputi bahan, tenaga kerja, mesin atau peralatan, lokasi, dan biaya uang. Yang selanjutnya itu adalah bahan baku. Kualitas produk yang akan dihasilkan sesuai dengan permintaan konsumen yang sangat ditentukan oleh kualitas bahan baku yang digunakan. Ini yang menjadi alasan mengapa perusahaan perlu melakukan penanganan bahan baku, terutama dalam mengendalikan kualitas untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Agar produksi dapat berjalan dengan lancar, maka dalam pemilihan bahan baku yang akan digunakan setidaknya memenuhi syarat. Yang pertama itu kualitasnya baik. Sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa untuk memperoleh kualitas produk yang baik, diperlukan bahan yang juga berkualitas baik. Yang kedua, mudah diperoleh. Selain aspek kualitas, kelancaran proses produksi juga sangat ditentukan oleh ketersediaan bahan baku dari aspek kuantitas dan kontinuitasnya. Yang ketiga, itu mudah diolah. Bahan baku yang digunakan sedapat mungkin mudah diolah, karena bahan baku yang sulit diolah biasanya memiliki konsekuensi terhadap biaya produksi dan pada akhirnya juga akan berpengaruh pada harga jual produk. Yang keempat itu adalah harga yang relatif murah. Bahan baku yang akan digunakan dalam proses produksi sedapat mungkin juga harus relatif murah. Baiklah, saya Melia Aryani. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang tenaga kerja. Dalam proses produksi, tenaga kerja merupakan penggerak berjalannya proses produksi. Maka, jika tidak ada tenaga kerja, proses produksi tidak akan berjalan. Jenis tenaga kerja yang digunakan pada perusahaan pada dasarnya terdiri dari yang pertama ada tenaga kerja upahan. Yang dimaksud tenaga kerja upahan adalah tenaga kerja yang terikat hubungan kerja dengan perusahaan, di mana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban. Selanjutnya ada tenaga kerja keluarga. Tenaga kerja keluarga ini merupakan tenaga kerja yang berasal dari lingkungan keluarga. Tenaga kerja jenis ini banyak digunakan pada perusahaan-perusahaan kecil atau perusahaan yang masih berskala usaha rumah tangga. Umumnya, tenaga kerja keluarga bekerja hanya sebatas tanggung jawab dalam membantu keluarga. Baiklah, saya Melia Aryani. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang tenaga kerja. Dalam proses produksi, tenaga kerja merupakan penggerak berjalannya proses produksi. Maka, jika tidak ada tenaga kerja, proses produksi tidak akan berjalan. Jenis tenaga kerja yang digunakan pada perusahaan pada dasarnya terdiri dari
Yang pertama ada tenaga kerja upahan. Yang dimaksud tenaga kerja upahan adalah tenaga kerja yang terikat hubungan kerja dengan perusahaan, di mana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban. Selanjutnya ada tenaga kerja keluarga. Tenaga kerja keluarga ini merupakan tenaga kerja yang berasal dari lingkungan keluarga. Tenaga kerja jenis ini banyak digunakan pada perusahaan-perusahaan kecil atau perusahaan yang masih berskala usaha rumah tangga. Umumnya, tenaga kerja keluarga bekerja hanya sebatas tanggung jawab dalam membantu keluarga. Selanjutnya, mesin atau peralatan. Dalam penempatan mesin atau peralatan produksi, di ruangan produksi terdapat beberapa prinsip dasar yang perlu dipertimbangkan, yaitu yang pertama ada prinsip integrasi, dalam artian bahwa penempatan mesin atau peralatan produksi dapat mengintegrasikan seluruh faktor produksi, termasuk bahan, tenaga kerja, mesin atau peralatan, dan sebagainya, sehingga bisa menghasilkan kerjasama yang harmonis. Lalu yang kedua ada prinsip memperpendek gerak, dalam artian bahwa penempatan mesin atau peralatan produksi tidak membuat tenaga kerja lebih banyak bergerak dari satu mesin peralatan ke mesin peralatan yang lain. Selanjutnya yang ketiga ada prinsip memperlancar arus pekerjaan, dalam artian bahwa penempatan mesin atau peralatan produksi dapat menjamin kelancaran arus bahan dalam proses tanpa adanya hambatan. Selanjutnya yang keempat ada prinsip penggunaan ruangan produksi yang efisien dan efektif, dalam artian bahwa penempatan mesin atau peralatan produksi ditempatkan sesuai dengan luas ruangan yang dimiliki perusahaan. Selanjutnya yang kelima ada prinsip keselamatan dan kepuasan kerja. Selanjutnya mesin atau peralatan. Dalam penempatan mesin atau peralatan produksi, di ruangan produksi terdapat beberapa prinsip dasar yang perlu dipertimbangkan, yaitu yang pertama ada prinsip integrasi, dalam artian bahwa penempatan mesin atau peralatan produksi dapat mengintegrasikan seluruh faktor produksi, termasuk bahan, tenaga kerja, mesin atau peralatan, dan sebagainya, sehingga bisa menghasilkan kerjasama yang harmonis. Lalu yang kedua ada prinsip memperpendek gerak, dalam artian bahwa penempatan mesin atau peralatan produksi tidak membuat tenaga kerja lebih banyak bergerak dari satu mesin peralatan ke mesin peralatan yang lain. Selanjutnya yang ketiga ada prinsip memperlancar arus pekerjaan, dalam artian bahwa penempatan mesin atau peralatan produksi dapat menjamin kelancaran arus bahan dalam proses tanpa adanya hambatan. Selanjutnya yang keempat ada prinsip penggunaan ruangan produksi yang efisien dan efektif, dalam artian bahwa penempatan mesin atau peralatan produksi ditempatkan sesuai dengan luas ruangan yang dimiliki perusahaan. Selanjutnya yang kelima ada prinsip keselamatan dan kepuasan kerja. Selanjutnya ada biaya produksi. Biaya dapat didefinisikan sebagai pengorbanan ekonomis yang diperlukan untuk memperoleh produk, barang, atau jasa, atau bisa disebut juga sebagai pengeluaran yang dilakukan di masa sekarang untuk mendapatkan manfaat pada masa yang akan datang. Biaya produksi terdiri atas dua bagian besar dengan penggolongan biayanya masing-masing.
Yang pertama, ada biaya menurut perilaku yang terdiri dari biaya tetap dan biaya tidak tetap. Biaya tetap merupakan biaya yang besar kecilnya tidak tergantung pada besar kecilnya produksi, dan dalam periode tertentu jumlahnya akan tetap. Misalnya, biaya untuk gaji tenaga kerja, penyusutan alat, pajak lahan, dan sebagainya. Sedangkan biaya tidak tetap merupakan biaya yang besar kecilnya berhubungan langsung dengan besarnya produksi atau dengan kata lain biaya yang dalam periode tertentu jumlahnya dapat berubah tergantung pada tingkat produksi yang dihasilkan. Misalnya, biaya untuk pembelian bahan baku, biaya upah tenaga kerja borongan, dan sebagainya. Selanjutnya ada biaya produksi. Biaya dapat didefinisikan sebagai pengorbanan ekonomis yang diperlukan untuk memperoleh produk, barang, atau jasa. Atau bisa disebut juga sebagai pengeluaran yang dilakukan di masa sekarang untuk mendapatkan manfaat pada masa yang akan datang. Biaya produksi terdiri atas dua bagian besar dengan penggolongan biayanya masing-masing. Yang pertama, ada biaya menurut perilaku yang terdiri dari biaya tetap dan biaya tidak tetap. Biaya tetap merupakan biaya yang besar kecilnya tidak tergantung pada besar kecilnya produksi, dan dalam periode tertentu jumlahnya akan tetap. Misalnya, biaya untuk gaji tenaga kerja, penyusutan alat, pajak lahan, dan sebagainya. Sedangkan biaya tidak tetap merupakan biaya yang besar kecilnya berhubungan langsung dengan besarnya produksi atau dengan kata lain biaya yang dalam periode tertentu jumlahnya dapat berubah tergantung pada tingkat produksi yang dihasilkan. Misalnya, biaya untuk pembelian bahan baku, biaya upah tenaga kerja borongan, dan sebagainya. Selanjutnya yang kedua ada biaya menurut jenis. Terdiri dari biaya langsung, biaya tidak langsung, dan biaya administrasi. Biaya langsung atau biaya pokok merupakan biaya yang langsung terikat atau menjadi bagian pokok dari produk yang dihasilkan. Biaya yang digolongkan dalam jenis ini adalah biaya bahan langsung dan tenaga kerja langsung. Sedangkan biaya tidak langsung merupakan biaya yang secara tidak digunakan untuk menghasilkan produk atau biaya yang terikat bukan pada bagian pokok. Biaya yang digolongkan dalam jenis ini adalah biaya bahan tidak langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Sedangkan biaya administrasi atau umum merupakan biaya yang dikeluarkan untuk keperluan administrasi kantor, perusahaan, dan umum. Misalnya, biaya untuk menggaji pimpinan dan pegawai, sewa kantor, perlengkapan kantor, dan sebagainya. Selanjutnya yang kedua ada biaya menurut jenis. Terdiri dari biaya langsung, biaya tidak langsung, dan biaya administrasi. Biaya langsung atau biaya pokok merupakan biaya yang langsung terikat atau menjadi bagian pokok dari produk yang dihasilkan. Biaya yang digolongkan dalam jenis ini adalah biaya bahan langsung dan tenaga kerja langsung. Sedangkan biaya tidak langsung merupakan biaya yang secara tidak digunakan untuk menghasilkan produk atau biaya yang terikat bukan pada bagian pokok. Biaya yang digolongkan dalam jenis ini adalah biaya bahan tidak langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Sedangkan biaya administrasi atau umum merupakan biaya yang dikeluarkan untuk keperluan administrasi kantor, perusahaan, dan umum. Misalnya, biaya untuk menggaji pimpinan dan pegawai, sewa kantor, perlengkapan kantor, dan sebagainya.
Selanjutnya ada proses produksi. Dihasilkannya produk sesuai dengan jumlah dan mutu yang diharapkan oleh pasar dan perusahaan. Selain ditentukan oleh input, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, sangat ditentukan oleh kegiatan yang dilaksanakan selama proses pembuatan produk berlangsung, yang dikenal dengan istilah proses produksi. Proses produksi ini melalui beberapa tahapan yang merupakan aktivitas menyeluruh yang dilakukan oleh tenaga kerja produksi yang membuat produk. Tahapan-tahapan ini disebut sebagai tahapan produksi. Tahapan-tahapan produksi tadi, jika tersusun secara teratur, kita bisa menyebutnya dengan aliran produksi. Selanjutnya ada pengendalian produksi. Setelah tadi kita menentukan spesifikasi produk yang akan dihasilkan, lalu merancang proses dan sistem produksinya, maka kita juga perlu mengorganisasikan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan untuk pengendalian produksi. Pengendalian produksi ini meliputi pengendalian pembelian, pengendalian persediaan, lalu pengendalian produksi, dan juga pengendalian kualitas. Apa yang dimaksud dengan pengendalian pembelian? Yaitu agar pembelian yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan proses produksi bisa lebih efisien atau hemat biaya. Dalam pengendalian pembelian ini melibatkan beberapa faktor yang saling terkait, yaitu kuantitas, kualitas, harga, waktu, dan pelayanan. Selanjutnya, pengendalian persediaan. Pengendalian persediaan ini perlu kita lakukan agar biaya yang dikeluarkan untuk penyimpanan dapat dikendalikan oleh perusahaan. Lalu yang ketiga ada pengendalian produksi. Mengapa harus ada pengendalian produksi? Yaitu agar proses produksi dapat berjalan lancar, tepat waktu, dan menghasilkan produk dalam kuantitas dan kualitas yang sesuai dengan yang direncanakan sejak awal. Yang terakhir ada pengendalian kualitas. Pengendalian kualitas ini dilakukan pada setiap tahapan proses yang bertujuan untuk mencegah adanya penyimpangan terhadap standar kualitas produk yang telah ditetapkan dari awal. Jadi, pengendalian kualitas ini dilakukannya supaya mencegah adanya penyimpangan terhadap standar kualitas tadi. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.